Hai, kembali lagi di channelku. Untuk ibu-ibu, ladies, pasti pernah dengar dong yang namanya kosmetik dan skincare. Hati-hati loh, kosmetik dan skincare itu berbeda. Yuk, kita bahas mengenai perbedaannya. Apa sih kosmetika itu? Kosmetika itu menurut Permenkes RI nomor 220-Menkes/Per/9/76, yaitu bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada bahan atau bagian badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat loh kosmetika ini. Kosmetika dan skincare itu memiliki perbedaan. Kosmetika biasa dikenal dengan make up, merupakan produk yang digunakan untuk membuat tubuh manusia terlihat berbeda. Sedangkan skincare itu perawatan wajah atau skincare treatment merupakan usaha dalam memelihara dan memperbaiki kesehatan, keindahan, dan menjaga keremajan kulit wajah, yaitu produknya terdiri dari cleansing, moisturizer, whitening, dan protecting. Apa sih jenis-jenis skincare itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, cleansing. Cleansing itu kosmetik yang digunakan dengan maksud menggunakan kotoran yang larut dalam air maupun minyak. Fungsi dan tujuan dari cleansing yaitu menghilangkan produk metabolisme kulit seperti sebum atau minyak, serpihan kulit mati, produk oksidasi sebum, dan keringat yang menempel pada kulit, kotoran dan debu dari udara sekitarnya, mikroorganisme, dan produk make up. Tipe cleansing terbagi menjadi dua. Yang pertama berbasis surfaktan, yaitu surface active agent, merupakan molekul zat kimia yang dapat menstabilkan campuran air dan minyak. Kemampuannya ini dapat berperan sebagai agen pembersih dan sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan pembersihan, pembuat busa atau home. Yang kedua, berbasis pelarut, bekerja sebagai pelarut dan minyak di dalamnya, berfungsi untuk melarutkan minyak pada wajah dan make up, sehingga sangat baik untuk penghilangan kotoran dan make up berlebihan. Jenis skincare yang kedua yaitu moisturizer, biasa disebut pelembab, bermanfaat untuk mengembalikan protein keratin pada kulit wajah. Protein ini dibutuhkan agar kulit tetap lembab, halus, dan lembut. Ayo, siapa yang mau seperti itu? Yuk, jangan lupa makanya. Yang ketiga, whitening. Whitening itu berfungsi sebagai membuat kulit kita lebih terang dan merata. Gimana sih cara kerja whitening? Yaitu menghambat produksi melanin pada kulit. Melanin yang dihasilkan oleh enzim pironase merupakan zat yang memberikan warna pada kulit. Sebenarnya melanin itu juga berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Tetapi produk melanin berlebih bisa menyebabkan kulit jadi tidak merata dan juga terjadi hiperpigmentasi. Bahan yang terkandung dalam face whitening yaitu pertama, hidroquinon. Apa sih hidroquinon? Hidroquinon itu menyebabkan hambatan reversible metabolisme seluler dengan mempengaruhi sintesis DNA dan RNA, termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Hidroquinon dapat mengakibatkan noda hitam dan benjolan kekuningan pada kulit
yang disebut sebagai okrosinosis yang sifatnya permanen, sehingga akibat terhambatnya produksi melanin kulit. Yang kedua, arbutin. Arbutin berasal dari ekstrak tanaman berberry. Daya pemutih arbutin tidak sesuai dengan hidroquinon. Bekerja dengan cara menghambat pembentukan melanin dalam kulit, yaitu menghambat aktivitas tirosin. Arbutin sebagai obat depigmentasi yang efektif pada konsentrasi sebesar 1%. Bahan berikutnya yang terkandung dalam face whitening yaitu asam azelaic. Apa sih asam azelaic itu? Asam azelaic didapat dari saturasi Pityrosporum pada kulit, terutama bagi mereka yang berkulit gelap dan bekas jerawat berwarna coklat atau kasus melasma. Ayo hati-hati dengan jerawat ya. Asam azelaic 20% dilaporkan memiliki efektivitas yang sama dengan hidroquinon sebesar 4%. Efek samping dari bahan ini yaitu berupa iritasi kulit, rasa gatal, dan terbakar hingga pengeleposan kulit. Bahan berikutnya yang terkandung dalam face whitening yaitu asam kojic. Apa sih asam kojic? Asam kojic merupakan metabolit jamur yang biasa dihasilkan oleh spesies jamur Aspergillus, Acetobacter, dan Penicillium. Fungsinya menghambat aktivitas katekolase tirosin yang dibatasi oleh enzim esensial dalam biosintesis pigmen kulit melanin. Konsentrasi asam kojic yang digunakan sebagai kosmetik berkisar antara 1 sampai dengan 4%. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya yaitu kestabilannya dalam suatu produk kosmetik. Ada kelebihan pasti ada kekurangan dong. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu yaitu mengiritasi dibandingkan hidroquinon, sehingga lebih baik dikombinasikan dengan corticosteroid topical. Vitamin C dan E. Apa sih vitamin C dan E itu? Vitamin E itu nama lainnya tocopherol, secara oral efektif untuk mengatasi masalah hiperpigmentasi pada wajah, terutama jika dikombinasikan dengan vitamin C. Derivat vitamin E juga digunakan untuk memperbaiki dan mencegah terbentuknya pigmentasi wajah yang dipicu oleh radiasi sinar UV. Asam ascorbat, nama lain dari vitamin C, juga merupakan salah satu antioksidan sama seperti vitamin E. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa derivat vitamin C yang digunakan secara topikal pada pasien melasma dan lentigen senisilis menunjukkan efek mencerahkan yang signifikan. Bahan berikutnya yaitu bahan terakhir yang terkandung dalam face whitening yaitu licorice extract. Apa sih licorice extract itu? Yaitu terdapat kandungan utama yang disebut labiridin atau nama lainnya Glyceria glabra. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu menghambat melanogenesis. Apa sih melanogenesis itu? Yaitu pembentukan pigmen kulit dan juga mencegah terjadinya proses inflamasi di kulit. Penggunaan labiridin ini sebesar 0,5% secara topikal dapat menghambat sinar UVB yang dapat memicu terbentuknya pigmentasi dan kemerahan pada kulit. Jadi bahan yang terkandung dalam face whitening itu ada 6 macam. Demikian penjelasan saya untuk kosmetik dan skincare yang saya adaptasi dari salah satu grup sosial media yang saya tergabung di dalamnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.